menyampaikan sedikit materi, karena sebetulnya materi yang tadinya panjang, ada sekitar 37 slide, tapi ternyata sebagian juga sudah beririsan, saya bisa bilang beririsan sangat tebal dengan bidang pengembangan SDM. Sangat tebal sekali, artinya kita bicara tadi sudah masalah pengembangan kompetensi, sampai pengembangan kompetensi kompetensi formal. Nah, kompetensi formal itu adalah tugas pokok dan fungsi dari bidang kami tentunya. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan yang dipending dulu sama Pak Kabid pengembangan, nanti biar tanya dengan bidang kami gitu. Jadi karena sangat beririsan, jadi berapa slide kita tidak munculkan karena sudah disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Oke. Sebelum dimulai, saya punya amanah dari Pak Kasubit harus membacakan pantunnya. Ini ada pantun ini, katanya mencari wangsit untuk membaca dapat pantun ini sangat luar biasa. Jadi saya diamanahkan harus membacakan, ini penting sekali ini. Oke, pergi ke Koba sehingga ke Nibu. Harusnya. Mampir sejenak beli terasi. Kepada peserta yang sudah bergabung, selamat datang dan salam kompetensi. Oke, ya, kita bicara seperti halnya kebijakan-kebijakan lainnya, itu semua punya dasar hukum. Ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun sebagai jalan birokrasi tanpa dasar hukum. Karena salah satu yang paling penting harus ada dasar hukumnya. Artinya kita bisa melakukan apapun, tapi harus ada dasar hukum. Ya. Karena apa? Kalau nggak pakai dasar hukum, bahayanya jadi sebagai hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, dasar hukumnya kita mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terus PP atau Peraturan Presiden Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang dijunto Nomor 90 Tahun 2021 ya, Nomor 90 Tahun 2000. Jadi sudah ada perubahannya, tapi tidak terlalu banyak, hanya menekankan di beberapa hal. Itu kebetulan di bidang lain, jadi saya tidak berani mengangkatnya. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 juga Tahun 2020 tentang manajemen pegawai, artinya ini perubahan dari yang 11 tadi. Terus Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, dan ada satu lagi peraturan yang mungkin lupa kami masukkan di sini, itu Permenpan Nomor 38 Tahun 2017. Karena kita bicara di sini adalah kompetensi aparatur. Nah, di Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 itu berbicara tentang standar kompetensi aparatur. Artinya penilaian kompetensi aparatur itu berdasarkan Permenpan tersebut. Oke, kita bicara di sini grand design seperti apa sih RPJMD, seperti sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi sebelumnya. Sebelumnya di RPJMD yang tahun 2005 sampai 2009 kita bicara bagaimana good government. Ya. Terus RPJMD perubahan selanjutnya 2010 sampai 2015 kita bicara reformasi birokrasi dan undang-undang ASN. Dan saya yakin reformasi birokrasi dan undang-undang ASN yang berjalan sekarang pun sudah masuk on the track. Artinya sudah banyak perubahan yang sangat signifikan dalam proses birokrasi pegawai aparatur. Nah, di perubahan selanjutnya ketiga yaitu di 2015 hingga 2019 itu ada Smart ASN yang kita rasakan sudah digaungkan 2015 hingga 2009, tapi benar-benar dilaksanakan dan dirasakan pada saat pandemi, pada saat 2020. Kita dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk berubah menjadi Smart ASN. Walaupun sudah lewat dari masa tegaknya, kemarin waktu 2015 sampai 2019 masih berjalan separuh-separuh, begitu 2020 hingga hari ini itu berjalan dengan sangat cepatnya, sehingga seluruh pelaksanaan birokrasi hampir 95% ya, saya bisa bilang 95% itu menggunakan sistem Smart ASN. Artinya tidak lagi menggunakan meminimalisir menggunakan paper base seperti itu.
Walaupun ada juga sifatnya itu hal yang sangat-sangat penting dan urgent. Walaupun di luar juga masih ada anekdot gitu kan, katanya pakai smart tapi kok masih ada pakai fotokopi KTP gitu kan. Nah, saya nggak tahu itu mungkin di pelaksana teknik di lapangannya yang mungkin masih terbiasa dengan cara-cara lama. Nah, kita masuk ke RPJMD keempat, perubahan keempat di tahun 2020 hingga 2025 nanti kita udah bicara human capital, artinya bagaimana berfokus kepada personalnya, bagaimana pentingnya personal sebagai motor dari pelaksanaan inti dari sistem. Oke, kita lanjut. Nah, kita bicara di kompetensi ASN. Kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa dalam rangka cita-cita bangsa panjang. Tapi intinya, perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Artinya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, Nomor 5 tahun 2014, bahwa setiap aparatur itu diharuskan memiliki kompetensi tertentu dan kualifikasi tertentu untuk bisa mengisi jabatan-jabatan. Nah, ini terrefleksi dari mana? Pada saat mungkin Bapak Ibu semua yang di sini yang hadir, baik itu yang CPNS maupun PNS, pada saat melamar CPNS dulu, semuanya itu sudah ada formasi jabatan. Artinya Bapak Ibu semua ini adalah pejabat. Setiap jabatan itu punya kualifikasi, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan, ya kan? Kompetensi dan pendidikan. Nah, biasanya di latar belakang dari pendidikan dulu. Tapi ada juga yang harus memiliki kompetensi SPD, tapi dia harus punya sertifikasi kompetensi, ya kan? Nah, guru bersertifikasi seperti itu. Ataupun misalnya tenaga kesehatan, mereka harus punya minimal STR yang menyatakan kemampuan kompetensinya. Artinya setiap pejabat yang ada, setiap pegawai, saya bilang pegawai, bisa juga dibilang pejabat, karena seluruh pegawai adalah pejabat, karena kita terlahir sebagai CPNS dan PNS itu punya jabatan, ya kan? Nah, itu harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan. Disinilah yang kita harus tekankan. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dahulu kala, itu mungkin abad-abad zamannya om-om kita, zaman orang tua kita dulu, kalau penerimaan CPNS gitu kan. Penerimaan CPNS gitu kan, tapi nggak tahu mau tempatkan di mana gitu. Pendidikannya apa kok diterima aja semuanya. Berapa jumlahnya? Kuotanya 1000 misalkan. Kuotanya dulu mungkin banyak-banyak. Bubble itu pertama kali buka kalau nggak salah kuotanya 700 Pak ya. 750. Nah, Pak Kabir kebetulan generasi pertama dari PNS Provinsi Bangka Belitung. Ya Bu ya, Ibu? Dari Bangka. Senior, lebih senior lagi kalau yang di ujung beliau. Kalau saya junior sekali, saya mungkin ya baru berapa tahun lah bertugas di sini. Nah, berapa bulan ya? Oke. Nah, terus ASN sendiri di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu ada terbagi dua. Kita ada yang namanya PNS, ada P3K. Nah, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru tahun 2021 ini melaksanakan uji kompetensi untuk seleksi pengangkatan ke dalam jabatan P3K itu secara besar-besaran baru tahun ini. Kalau tahun-tahun kemarin saya lihat belum 2020 informasi ada 5 itu dari formasi K2, artinya formasi database K2 yang sudah dulu pernah terjadi di 2014 tapi terhenti dan baru dilaksanakan lagi di 2020, cuma 5 orang, tidak banyak. Nah, jadi pegawai ada 2 tipe, tadi PNS dan P3K, dan saya yakin Bapak-Bapak di sini sudah paham. Nah, di antara seluruh hak dan kewajiban, karena PNS ini kan, ASN ini punya hak dan kewajiban, ya. Nah, itu salah satu yang kita fokus di sini adalah kita bicara di pengembangan kompetensi. Karena kalau bicara yang lain itu tugas pokok dan fungsi dari bidang yang lain. Saya nggak berani, nanti saya dibilang overlapping, ya kan. Jadi kita bicara di pengembangan kompetensi aja. Nah, kompetensi itu ada saat ini yang diakui
itu ada di undang-undang tadi ada 3 kompetensi. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultur. Nah, 3 kompetensi inilah yang akan dilakukan pemetaan dan penilaian yang nanti dijadikan bahan dalam proses penyusunan sistem merit atau dalam proses manajemen talenta. Ya, nanti saya jelaskan di belakang seperti apa manajemen talenta. Nah, kompetensi teknis ini seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi yang dimiliki kekhususan dari sebuah profesi. Ya, contohnya misalnya seorang tenaga kesehatan itu mereka ada uji kompetensi teknis pada saat mereka ingin masuk ke dalam jabatan tersebut, atau mereka ingin naik ke dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi, atau mereka akan naik pangkat, itu biasanya ada uji kompetensi teknis. Nah, pelaksanaan uji kompetensi teknis ini biasanya dilaksanakan oleh instansi pembina. Instansi pembina tenaga kesehatan jelas dinas kesehatan hingga ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk kalau kita bicara di kompetensi teknis. Nah, sampai hari ini baru sedang dalam proses untuk setiap instansi pembina jabatan teknis menyusun standar kompetensi teknis. Karena sebagian sudah ada, sebagian masih dalam proses seperti itu. Nah, kedua ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini dulunya hanya diperuntukkan untuk pejabat struktural. Tapi berdasarkan road mapping yang baru, kompetensi manajerial ini harus dimiliki oleh seluruh pejabat, terutama pejabat struktural dan pejabat fungsional, seperti itu. Karena apa? Kedepannya jabatan-jabatan tertentu, ya jabatan-jabatan yang kalau dalam waktu dekat ini jabatan-jabatan seperti pengawas, yang saat ini dipegang oleh pejabat struktural, kedepannya dan mungkin per Januari 2022 itu akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Nah, artinya mereka adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai dalam fungsi manajerial, maka mereka harus memiliki kompetensi manajerial salah satunya. Otomatis seorang pejabat fungsional harus memegang juga kompetensi manajerial. Nah, itu tidak hanya masalah bicara di manajerial secara struktural, tapi juga manajerial secara teamwork, seperti itu. Karena yang namanya pejabat fungsional mereka bisa punya tim, artinya kerja tidak hanya sendiri, bisa juga dengan berbagai pihak dan berbagai lingkup kerja, sehingga mereka sebetulnya bisa lebih luas lagi, seperti itu. Nah, untuk pengukurannya ini itu ada 8 kompetensi. 1 integritas, kedua kerjasama, ketiga ada komunikasi, terus kemampuan kompetensi untuk mengembangkan orang lain dan diri sendiri, ada kompetensi pelayanan publik gitu kan, bagaimana kompetensi dia mencapai target dan bagaimana yang bersangkutan memutuskan mengambil keputusan. Ini 8 kompetensi yang diukur di kompetensi manajerial. Terus ada kompetensi sosiokultur. Kompetensi sosiokultur ini biasanya pelaksananya dibarengi dengan pelaksanaan penguji kompetensi manajerial. Nah, sosiokultur ini kenapa dirasakan perlu? Karena Indonesia ini terdiri berdasarkan ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, dan ribuan jenis orang lah ya, jenis manusia. Sehingga dengan bagaimana bisa memiliki kompetensi untuk berbaur, memberdayakan, dan memaksimalkan perbedaan tadi, sehingga kompetensi sosiokultur ini dirasa sangat perlu dan menjadi salah satu faktor pengukuran yang dimasukkan di proses sistem. Ini di PP 11 tahun 2017 juga dijelaskan terkait dengan masalah 3 kompetensi tadi. Oke, terus kita bicara di sini penyusunan standar kompetensinya. Nah, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu sudah disusun di Permenpan 38 tahun 2017. Di situ sudah dijelaskan secara rinci seperti apa indikasi-indikasinya, tolak ukurnya, berapa level
penilaiannya berdasarkan indikasi yang ada tadi, berdasarkan evidence yang ada tadi, seperti itu. Nah, kemudian biasanya nanti akan disusun per jenjang jabatan. Artinya di dalam PP 11 tahun 2017 itu jenjang itu ada mulai dari jabatan pelaksana, terus ada jabatan pengawas dan yang disetarakan. Kalau kita bicara pengawas yang disetarakan, itu yang disetarakan dengan pengawas itu adalah jabatan fungsional. Jabatan setara fungsional pengawas adalah jabatan fungsional muda dan penyelia. Terus ada nama jabatan administrator. Jabatan administrator apa yang biasa kita sebut itu sebagai pejabat eselon 3 atau kabit, sekretaris, kabak, dan jabatan-jabatan administrator lainnya. Dan yang disetarakan adalah pejabat fungsional madya. Yang disetarakan, artinya pejabat fungsional madya. Kalau kok tadi ada dua Pak, ada muda, ada yang penyelia. Yang penyelia adalah jabatan fungsional dari golongan 2, bukan dari golongan 2, dari tingkat terampil. Tingkat terampil biasanya latar belakang pendidikannya mulai dari saya nggak tahu masih ada atau tidak jabatan fungsional yang dari pendidikan mulai dari SMA, tapi setahu saya sudah tidak ada lagi, minimal diploma 3 atau diploma 4. Nah, sedangkan muda tadi dari pendidikan minimal sarjana, seperti itu. Nah, ini 2 jabatan administrasi. Jadi jabatan pengawas dan administrator itu. Satu lagi pelaksana, 3 jabatan ini di administrasi dan disetarakan dengan jabatan fungsional yang setara. Nah, terus ada lagi jabatan yang top manajemen. Artinya kita bicara top manajemen di sini disebut jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini terdiri ada 3 jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama. Pratama ini biasanya kepala dinas, terus kepala dinas itu pratama, terus kalau madya ini pejabat eselon 1. Kalau kita di provinsi itu Pak Sekda, itu eselon 1 itu. Atau di lembaga vertikal itu ada eselon 1B, ada 1A, itu mereka disebut madya. Yang utama seperti apa? Yang utama adalah pejabat yang memimpin sebuah organisasi. Contohnya misalnya kepala LAN, maka dia jabatan pimpinan tinggi utama. Kepala BKN itu juga utama. Jadi yang bersangkutan berstatus sebagai PNS menjabat sebuah jabatan struktural tertinggi di sebuah organisasi yang organisasi non kementerian, ya, lembaga tinggi non kementerian. Artinya PNS yang memegang lembaga tinggi non kementerian, seperti itu. Nah, terus kita bicara di kompetensi teknis, sudah saya jelaskan tadi, masing-masing KL artinya masing-masing kementerian dan lembaga yang menaunginya itu menetapkan standar kompetensinya, karena sebagian besar sudah ada dan ada sebagian besar juga yang sedang dalam proses untuk penyusunannya, karena ada kompetensi profesi-profesi yang cukup ribet untuk disusun standar kompetensinya dan butuh banyak sekali indikator-indikator pengukurannya. Oke, nyangkut lagi. Oke, sudah saya jelaskan tadi secara singkat. Oke, pengembangan kompetensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi tentang pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan kompetensi secara formal dan non formal. Secara non formal tadi juga dijelaskan secara lengkap, makanya ini saya anggap sebuah irisan, jadi saya tidak terlalu panjang menjelaskannya. Ini juga masalah aturan-aturannya aja. Oke. Nah, ini pengembangan kompetensi teknis, kompetensi fungsional, pengembangan kompetensi fungsional. Sosiokultur ini kita bicara di pengembangan kompetensi teknis, dia secara berjenjang, jenis jenjang pengembangan. Nah, kompetensi teknis tadi ada yang berjenjang juga, ada yang hanya sekali saja. Kalau berjenjang itu misalnya contoh kayak PBJ. PBJ itu ada pengembangan kompetensinya mulai dari PBJ dasar, artinya pengadaan barang jasa dasar, sampai untuk teknis pengadaan barang jasa yang lebih tinggi. Contohnya misalnya pelatihan untuk calon P3K, bukan P3K.
PPK, ya kan? Nah, itu ada sertifikasi kompetensinya, ada pelatihannya, ada sertifikasi kompetensinya, ada teknis-teknis yang ada perjenjangannya juga, tapi itu tetap teknis, artinya tidak mengikat kepada sebuah jabatan tertentu, baik itu jabatan struktural ataupun jabatan fungsional, seperti itu. Nah, juga ada pengembangan kompetensi fungsional. Nah, kalau kita bicara di fungsional itu sebagian besar jabatan fungsional itu punya penjenjangan. Pasti bukan punya penjenjangan, ada penjenjangan, tapi tidak semua menggunakan pelatihan untuk ke penjenjangan ke jabatan yang lebih tinggi. Contohnya misalnya ke analis kepegawaian, saya dari analis kepegawaian. Dari saya pertama menjadi analis kepegawaian pertama itu memang ada diklat fungsionalnya, itu diklat dasar fungsional analis kepegawaian. Nah, setelah saya naik ke muda itu saya hanya mengumpulkan angka kredit dan uji kompetensi. Saya naik ke media, saya kumpulkan angka kredit, memenuhi standar minimal angka kredit, dan uji kompetensi. Tapi juga ada jabatan-jabatan yang harus, pada saat contohnya perencana, jabatan fungsional perencana, mereka setiap naik jenjang, itu ada diklatnya. Setiap naik jenjang, dari pertama ke muda ada diklatnya, dari muda ke media ada diklatnya, dari media ke utama itu ada diklatnya lagi, seperti itu. Tapi ada juga yang tidak perlu didiklatkan. Nah, kalau kayak Widya Iswara, mereka juga ada diklatnya. Sampai ke jenjang utama pun mereka ada diklatnya. Bahkan ada orasi ilmiah, istilahnya seperti itu. Ada semacam kayak seminar besar. Oke. Pengembangan kompetensi manajerial. Nah, pengembangan kompetensi manajerial tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, sudah cukup jelas saya pikir. Mungkin kita bisa skip aja ya Pak ya. Oke, nah ini yang tadi banyak ditanyakan oleh kawan-kawan. Kita bicara di Human Capital Development Plan. Bagaimana kita membuat perencanaan pengembangan kompetensi dari SDM pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi banyak kawan-kawan yang saya waktu di sesi sebelumnya, di sesi Pak Yudi tadi banyak yang bertanya, ada enggak ini bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara memasukkannya, bagaimana cara mengentrinya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian di bkpsdmd.babbleprof.go.id itu di sebelah kanan bawah itu ada Renbangkom 2022. Nah, di situ sudah ada bagaimana tata cara pengisiannya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di sana sebetulnya. Tapi nanti saya coba bukakan juga di sini. Nah, ini surat kita kemarin yang surat edaran kita ke OPD untuk penyusunan Renbangkomnya. Setiap orang wajib untuk mengisi. Oke, Pak siapa? Tolong dibantu yang tadi. Tata caranya. Ini situs dari situs bkpsdm.babbleprof.go.id. Nah, di situ di sebelah kanan tengah, kayak bawah Pak. Nah, di scroll. Nah, ada Satam ASN. Di Satam ASN, karena sekarang kita pakai Satam ASN. Kalau kemarin itu masih Bangkom 2022. Saya yang buka terakhir tadi masih Bangkom 2022. Saya nggak tahu. Coba nanti kawan-kawan Bapak Ibu sekalian bisa buka di bkpsdmd.babbleprof.go.id. Di situ ada Satamas, tapi kalau tidak salah, biar mempermudah Bapak Ibu sekalian, karena dalam proses kita mengharapkan di sisi cepatnya, maka kalau tidak salah di aplikasi itu sudah dibukakan juga untuk ke Bangkomnya tadi. Tapi kita ini langsung aja ke aplikasi Satamas, kalian promosi aplikasi satu pintunya punya BKPSDM, artinya kita nggak perlu banyak password, banyak kali login gitu kan, cukup masuk saja ke aplikasi Satamas, kita login sekali, kita bisa masuk ke seluruh aplikasi yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Seperti itu. Seperti ini tampilan untuk loginnya. Nanti bisa Ibu. Bentar dulu. Oke. Nah, di situ username biasanya rata-rata masih pakai NIF. Username pakai NIF. Ya, sesuai dengan kinerja Bapak Ibu.
Ada yang mengubah username, ya sesuaikan dengan username yang terakhir yang dirubah, ya kan? Nah, ada yang masih pakai ini boleh, yang mau dirubah jadi nickname boleh, gitu kan, pakai dirubah senyamannya Bapak Ibu semua, dan passwordnya juga semua sesuai dengan password dan username di e-kinerja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilannya pada saat kita pertama kali masuk ke di pilihannya tadi, ini nggak ada ya pilihan yang Bankomnya. Jadi login ke sini, nanti ada di situ banyak pilihan aplikasi apa saja yang dimiliki oleh BKPSDM yang bisa Bapak Ibu akses menggunakan portal Satam ASN tadi. Nah, salah satunya kita pilih adalah di aplikasi Bankom. Nanti setelah Ibu klik, Bapak Ibu klik di aplikasi Bankom, maka masuklah ke display ini. Ke tampilan ini. Oke, lanjut. Nah, di tampilan ini kita untuk menambahkan, kita bisa masukkan ke pengajuan baru. Pada saat kita klik ke pengajuan baru, maka nanti keluar tampilannya seperti ini. Nah, pengajuan baru kita bisa milih. Kita mau melakukan tugas belajar atau pelatihan klasikal atau non klasikal. Nah, yang non klasikal ini seperti apa? Saya bicara di non klasikal dulu. Non klasikal seperti apa? Non klasikal itu bisa macam-macam. Mulai dari webinar, mulai dari misalnya ada semacam coaching klinik di kantor seperti itu. Itu bisa, ya kan? Artinya misalnya kabinnya bikin semacam coaching klinik tentang peraturan baru. Dibikinlah sebuah semacam kayak kelas kayak gitu, semacam webinar atau segala macam di dalam unit kerja mereka. Nah, ini didokumentasikan. Artinya bisa didokumentasikan, dibuat secara administrasinya, maka ini bisa dimasukkan sebagai pelatihan non-klasikal. Ataupun pelatihan non-klasikal juga sekarang banyak juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya full, seperti kayak Latsa kemarin kan sudah hampir bisa dikatakan full menggunakan sistem online ya, seperti itu. Nah, kalau klasikal mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan semua, mungkin yang CPNS belum, tapi kalau yang PNS rata-rata sudah semua merasakan yang namanya pelatihan klasikal. Kita hadir dalam sebuah ruangan bersama-sama, pengajarnya juga hadir di sana, kita bisa berinteraksi secara sosial, kita bisa berinteraksi secara bebas di situ untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dan ketiga, kita bicara di situ tugas belajar. Nah, tugas belajar ini nanti akan kita bahas lagi. Oke, kita lanjut lagi ke pengisian Bankomnya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti klik tadi, misalnya pilih salah satu di sini, kita pilih apa nih? Naik ini. Misalnya di sini milih untuk, ini dulu ya. Ini, oke, turun. Nah, ini kita mengisi data. Biasanya ada diawali dari pengisian data. Jadi kita mengisi jabatan, biasanya ada anjabnya juga, gitu kan. Nah, di sini kita mengisi pengisian data, di situ ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini disesuaikan dengan level jabatan Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu adalah misalnya di level sebagai administrator. Administrator itu secara pada umumnya berada di level 3 dalam Permenpan 38 tahun 2017 seperti itu. Nah, jadi kompetensi-kompetensi yang ada bisa dimasukkan di sana. Deskripsi seperti apa, indikator kompetensi kayak gimana, kenapa ini berealisasi dengan pengembangan kompetensi ini. Nah, terus kita masukin di situ email dan penilaian kinerja. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, bahwa untuk CPNS mungkin belum bisa mengisi di sini karena Pak CPNS belum ada penilaian kinerja, karena minimal yang sudah memiliki penilaian kinerja sudah bekerja secara aktif selama 1 tahun berjalan. Artinya misalnya Bapak Ibu masih CPNS, tahun depan sudah dapat penilaian kinerja mungkin sudah bisa mengisi. Tapi kalau misalnya CPNS saat ini belum punya penilaian kinerja, maka belum bisa mengisi atau Bankom ini. Nah, terus di situ kita bisa memilih pelatihan yang akan kita ikuti, pengembangan pelatihan akan diikuti. Di situ ada 2 macam pelatihan yang biasanya sering muncul, yaitu pelatihannya struktural, fungsional, ataupun pelatihan teknis.
Nah, kita bisa masukkan di sana, misalnya sudah punya gambaran dari pelatihan sebelumnya, atau minimal setidaknya kita tahu pelatihannya namanya apa, perkiraan namanya apa, jenisnya apa, dan perkiraan biaya berapa, kayak gitu. Dan ini sifatnya tidak jadi harga mati ya. Bisa saja misalnya di satu penyelenggara, contohnya di Kemendagri, BPSDM Kemendagri, bikin standar biaya di situ biasanya paling murah di Kemendagri. Kemendagri itu misal standar biaya satu pelaksanaan selama 3 hari pelatihan kurang lebih sekitar 2,5 juta kayak gitu. Dilan bisa dengan nama pelatihan yang sama belum mungkin berbeda. Dilan biasanya lebih mahal karena dia sekalian dengan tempat penginapan juga segala macam sehingga lebih mahal. Jadi di sini besaran tidak harga mati, tapi minimal berapa JP dan nama pelatihan itu wajib kita isi di sini. Oke, lanjut. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengisi seluruh pelatihan-pelatihan apa saja, pengembangan kompetensi apa saja yang akan diikutin tadi, nah Bapak Ibu bisa melihat di rekap pengajuan. Turunkan lagi. Nah, di sini rekap pengajuan. Nah, rekap pengajuan ini nanti diajukan kepada atasan Bapak Ibu, ya kan? Ini namanya siapa? Muhammad Iqbal Syah. Oh, ini asesor media kami. Ini 3 pelatihan yang diajukan oleh Pak Muhammad Iqbal Syah, ya kan? Nah, pelatihan yang ada di sini nanti kita ajukan kepada atasan kita, ya kan? Atasan akan melakukan verifikasi, akan melakukan validasi. Misalnya contoh saya analis kepegawaian, ya kan? Saya mengajukan situ, saya pengen ikut pelatihan teknis jalan dan jembatan. Masuk nggak ke jabatan saya? Ya enggak, gitu kan? Maka disitulah tugas pimpinan atasan untuk memvalidasi. Sesuaikah pelatihan ini dengan jabatan yang bersangkutan? Nah, misalnya contoh, nah, dia contohnya misalnya dia adalah kesehatan masyarakat misalnya gitu. Terus dia pengen ngambil S2 MM misalnya gitu kan. Sekarang banyak nih ya yang lagi mau ngambil itu S2 karena yang ada S2 di akreditasi B itu baru Magister Manajemen dan pilihannya adalah cuma 3 jurusan, manajemen SDM, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran ya. Terus SKM tadi mau ngambil manajemen, contohnya manajemen SDM. Masuk nggak kira-kira ke jabatannya? Ya enggak. Karena manajemen SDM yang diajarkan di universitas tersebut atau di kampus tersebut tidak bicara di manajemen kesehatan masyarakat. Berbeda kalau misalnya di situ ada magister manajemen kesehatan masyarakat. Ya. Nah, disitulah tugas dari pimpinan untuk memvalidasi sesuaikah pendidikan ini dengan jabatan yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan mengajukan untuk pengembangan pendidikan melalui jalur formal tadi. Kan di situ kan ada tugas belajar, ada izin belajar. Nah, izin belajar aja tidak akan bisa diberikan, tidak akan kami keluarkan, dari BKPSDM tidak akan mengeluarkan izin belajar saat pendidikan tersebut tidak sesuai dengan jabatannya. Itu dituangkan dalam Pergub nomor 86 tahun 2014. Ya. Jadi izin belajar itu hanya bisa diberikan jika sesuai dengan jabatannya. Ya. Garis bawahi lagi, jabatannya. Nah, apa jabatannya? Maka itulah yang kita jadikan patokan. Bukan kami yang menjadikan patokan, karena apa? Jangan sampai Bapak Ibu mengambil pendidikan formal, sudah kuliah susah-susah, keluar duit banyak, capek, letih, ya kan? Terus tidak bisa diakui dalam kepegawaian. Kalau sekedar keren-keren nambah gelar, oke lah, fine. Tapi tidak diakui oleh kepegawaian, itu lebih menyedihkan menurut saya. Lebih capek-capek. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini masih panjang ya? Oke. Lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Terus bimbingan teknis, sosiologi kolom pencarian. Oke, lanjut. Yang penting itu tadi. Yang penting sudah kita isi, sudah kita masukkan apa saja pelatihan-pelatihan yang kita masukkan, mau ngambil izin belajar atau tugas belajar, itu sudah dimasukkan, diajukan ke verifikasi tadi. Oh, ini cara detailnya ya, cara masukinnya ya. Kompetensi. Oh, ini lapor. Jadi selain kita memasukkan ke dalam
pengajuan tadi, diklatnya, setelah kita diklat, kita harus melaporkan diklat tersebut. Artinya nggak begitu diklat selesai gitu ya. Artinya setelah kita ikut pelatihan, kita ikut sekolah, kita ikut pendidikan, kita ikut kegiatan tadi, kita harus melaporkan itu dalam bentuk aplikasi juga. Sehingga dalam aplikasi terdata, dia ngikutin apa sih? Gitu kan. Ada pengembangan kompetensi apa yang sudah dijalani oleh yang bersangkutan. Karena ini nanti akan nge-link ke Simadik, ini akan nge-link ke kita punya aplikasi baru namanya Primadona, ya kan? Pribadi mantap, dominan di mana-mana, ya kan? Nah, ini aplikasi yang akan bicara manajemen talent, akan bicara bagaimana sistem merit itu tersendiri, bagaimana nanti placement seseorang, bagaimana promosi, mutasi, rotasi jabatan, seperti itu. Karena akan bicara di sini. Di sini akan menampilkan data mulai dari data IP ASN, data kompetensi, kompetensi teknis, keahlian-keahlian lainnya. Ini yang menjadi dasar kita proses promosi, mutasi, rotasi pegawai. Termasuk juga di situ data disiplin. Saat yang bersangkutan mengalami sebagai ditetapkan menjalani hukuman disiplin pun nanti akan ada tindakan-tindakan, dan situ mengacu kepada aplikasi Primadona ini. Oke, lanjut. Nah, jadi dilaporkan ya, jadi tidak hanya ngikutin doang, karena zaman dulu ya kan, datang duduk manis diam terus tanda tangan administrasi selesai lupa, begitu sampai balik ke kantor lagi, lo ikut pelatihan apa kemarin? Pelatihan SOP. Cuman cara bikin SOP, entah gitu kan, putih do kemarin kan. Apalagi kalau zaman dulu itu diklatnya misalnya di luar kota gitu kan, orang diklatnya mampir ke Tanah Abang gitu kan, itu orang zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak bisa lagi gitu kan, karena semua sistem online, jadi nggak bisa mampir-mampir lagi. Oke, lanjut. Nah, masalah untuk pengisian belangkong. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan, kita bisa buka beberapa pertanyaan. Tapi di sini saya ada titipan pertanyaan nih dari yang sebelumnya. Ini ada pertanyaan, mohon izin Bapak, izin bertanya, apakah tugas belajar bagi PNS untuk melanjutkan studi jenjang S2 harus menunggu 2 tahun setelah diangkat PNS terlebih dahulu? Dan apakah ada sistem menunggu misal LPDP, Bappenas, atau swasta lainnya? Oke, ini pertanyaan sangat menarik sekali, dan ini sebetulnya sudah menjadi sudah menjadi concern kami sejak tahun 2013. Saya salah satu yang menginisiasi penyusunan seleksi tugas belajar. Jadi saya dulu punya usul untuk membuat seleksi tugas belajar. Waktu itu pimpinan saya, Pak Ibnu Suzano, atasan saya usulkan seperti itu. Dan beliau sangat mengapresiasi dan mendukung saya, sehingga muncullah seleksi tugas belajar tahun 2014. Kenapa ada seleksi tugas belajar? Ini seleksi tugas belajar ini diperuntukkan untuk pegawai provinsi yang ingin mengambil tugas belajar di luar, menggunakan APBD. Artinya dana APBD di sini ya. Nah, kenapa kita bikin seleksi tugas belajar? Karena setiap orang itu berdasarkan sila kelima, ini Pancasila gitu kan, bahwa ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Semua orang punya hak untuk tugas belajar. Jadi saya akan menyangka sekali, misal dikatakan di sini, apakah ada tunggu senior lebih dulu? Tidak. Jadi kalau Bapak Ibu memang punya kompetensi, punya keahlian, dan punya kemampuan untuk mengambil tugas belajar, dan tugas belajar tersebut sudah diusulkan kebutuhannya oleh dinas, artinya apa? Kita bicara itu bukan hanya pribadi lagi, bukan saya mau, saya pengen, ya kan? Tidak. Tapi bagaimana pendidikan tersebut adalah mengakomodir kebutuhan dari dinas. Nah, dinas Bapak Ibu butuh nggak, gitu kan? Contoh misalnya mengambil S2 penginderaan jarak jauh. Itu kawan-kawan DLH pernah mengajukan formasi kebutuhan itu. Kami melakukan seleksi tugas belajar tahun 2016 kalau saya tidak salah. Nah, itu berdasarkan usulan. Nah, usulan tadi juga harus ada siapa yang mau mengikuti pendidikan penginderaan jarak jauh tadi. Nah, ada juga dinas-dinas yang mengajukan formasi kebutuhan pendidikan tadi, peningkatan pendidikan tadi, ada S2, ada S3. Tapi begitu kami buka pendaftaran calon peserta tugas belajar Provinsi Pulau Bangka Belitung,
Formasinya ada, yang daftar nggak ada. Sedih nggak? Sedih. Ya. Jadi tidak hanya bicara di keinginan saja, tapi kita bicara di sini kebutuhan. Artinya termasuk kita bicara di pendidikan, jabatan, pelatihan, itu kita bicara kebutuhan organisasi. Tidak hanya bicara kebutuhan pribadi. Seperti itu. Nah, jadi contoh kalau misalnya kayak di rumah sakit, di sekolah, itu ada akreditasi ya. Dan akreditasi juga ada kebutuhan pendidikan pegawai. Pendidikan pegawainya juga itu bicara, di PASN juga ada bicara pendidikan. Nah, jadi kita bicara di kebutuhan organisasi. Nah, sebegitu diajukan, maka nanti akan kita buka formasinya, kita buka pengumumannya. Silakan daftar siapapun. Kalau dulu waktu masih dibuka sebelum refocusing, sebelum dirasionalisasi anggarannya, itu ada 3 tes. Tes TPA, tes TOEFL, tes psikotes, ya kan? Tes TPA TOEFL itu kita kerjasama dengan Bappenas. Karena apa Bappenas? Jadi Bappenas ini hasilnya itu sebagian besar universitas ternama di Indonesia menerima hasilnya. Bahkan kalau misalnya kayak IPB, kita udah kerjasama, begitu dia dinyatakan lulus tes TOEFL-nya dari kita, di sana hanya mendaftar registrasi, karena kita sudah bekerjasama dengan IPB. UGM ada sebagian fakultas sudah kerjasama, Unsri kita ada kerjasama juga. Kenapa Bang? Ketiga, kenapa harus ada psikotes? Ya kan? Oh kan Bapak orang psikologi gitu kan, terus pakai psikotes gitu. Oh enggak gitu. Kami di BKD, BKPSDM Provinsi Pulau Bangka Belitung, pemerintah Provinsi Pulau Belitung sudah membuktikan saat seseorang punya nilai TOEFL dan TPA tinggi, tapi secara pemeriksaan psikologisnya tidak direkomendasikan, berakhir dengan DO. Sudah ada. Mau datanya main ke BKPSDM, kami buka datanya, seperti apa prosesnya, kayak gimana, secara detail. Artinya apa? Kita punya kemampuan, kita punya skill dan knowledge, tapi kita tidak punya kemauan, ya bisa jadi. Maunya sekedar ikut-ikutan, nyoba-nyoba, gitu kan, tapi tidak punya apa istilah itu, dorongan untuk mencapai target tadi, untuk menyelesaikan target pekerjaan tadi. Nah ini yang biasanya sering jadi permasalahan. Oke, terus pertanyaan tadi itu satu. Nah terus, kemarin untuk CPNS tahun ini dan tahun kemarin ya, CPNS itu kemarin ada yang sudah lulus LPDP. Nah itu ada arahan dari Menpan bahwa khusus CPNS yang diterima di CPNS dan mereka lulus LPDP, mereka dikhususkan. Artinya mereka bisa melanjutkan pendidikan tersebut tanpa harus mengikuti SE Menpan nomor 13 tahun 2014. Ya, artinya mereka bisa melanjutkan pendidikan, diberikan tugas belajar karena ada dasar hukumnya. Kalau dulu tidak ada. Nah, di tahun kemarin itu ada dasar hukumnya sehingga yang bersangkutan bisa melanjutkan tetap pendidikan di beasiswa LPDP tadi. Nah, terus di sini nanya bagaimana kalau misalnya Bappenas dan segala macam. Oh, silakan. Tapi perlu diingat bahwa setiap Anda ingin mengajukan pendidikan ke tingkat lebih lanjut, ya kan? Itu kami sarankan pertama konsultasi dulu ke BKPSDM, ke bidang-sebidang kami seperti itu. Karena apa? Kita bicara kecocokan pendidikan. Sesuaikan dengan jabatan Anda. Itu yang pertama. Kedua, harus ada rekomendasi dari BKPSDM untuk bisa melanjutkan pendidikan. Artinya Bapak Ibu mendaftar tanpa rekomendasi, Bapak Ibu kuliah tanpa rekomendasi dari kami, tidak ada SK tugas belajarnya, maka Bapak Ibu dianggap ilegal. Ada yang menjalani pendidikan tanpa ada izin dan pengetahuan kami, tidak masuk hampir kurang lebih 200 hari, dan itu sekarang lagi proses ya, saya nggak tahu hasilnya, masih kami pegang sampai hari ini. Artinya di situ ada standar usia untuk pendidikan. Jadi untuk S1 maksimal usia 25, untuk S2 maksimal usia 37 tahun, dan S3 itu usia 40. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki usia sebelum usia itu ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat tersebut masih dimungkinkan.
Nah, jalurnya seperti apa? Tadi bisa tugas belajar, bisa izin belajar. Kalau izin belajar itu masih terbatas, hanya ada satu kampus S3 yang akreditasinya B. Kalau S1 mungkin ada beberapa pilihan, ya seperti itu. Tapi kalau D3, S2 itu cuma baru ada satu. Semoga besok bertambah lagi. Nah, kalau untuk S2, S3 mungkin cenderung tugas belajar di luar, bisa menggunakan beasiswa dari manapun boleh, asal benar-benar itu beasiswa, ya kan? Kayak misalnya kemarin dari Kemenku, Kemenkominfo, beberapa kementerian-kementerian, ada USAID, ada dari AUSAID, gitu kan? Ada dari Jerman, dari Eropa, segala macam beasiswa. Ada yang kemarin guru kita ada yang lulusan dari Brigham University, Inggris. Guru kita di Belitung. Oh, saya bangga sekali. Saya berharap ada kawan-kawan semakin banyak yang dapat beasiswa di luar negeri, ya kan. Syukur-syukur saya diberikan rezeki untuk bisa monitoring ke luar negeri juga, ya kan? Kami di sini kan. Tapi kalau enggak ya minimal kita sudah bahagia bahwa kawan-kawan sini pegawai provinsi Bangka Belitung itu udah go internasional pendidikannya. Nggak cuma lulusannya dari lokal ataupun ya dari Palembang ataupun dari Jakarta, tapi bisa go internasional. Kalau yang lulusan dari luar negeri, alhamdulillah udah mulai banyak, yang dari Jepang ada yang dari Malaysia, dari Singapura, ya semoga ada yang dari Eropa, makin banyak gitu kan. Gitu. Ini terus ada pertanyaan lagi, mohon izin Bapak Ibu, nah, jika sudah punya ijazah S2 kemudian ikut tes CPNS formasi S1 dan lulus, apakah ijazah S2 sebelumnya bisa digunakan dalam kepegawaian? Mohon penjelasannya. Oke. Saya bicara ini pengalaman saya. Saya itu daftar CPNS itu tahun 2009. Waktu itu saya sudah S2. Saya S2-nya di Magister Manajemen SDM. Saya daftar dari formasi S1 sebagai analis kepegawaian pertama. Nah, saya pelajari seluruh peraturan yang ada. Tidak ada satupun aturan yang melarang kalau ijazah lebih tua, 1 hari saja dari SK CPNS, maka dapat, ya saya garis bawahi, dapat untuk diakui dalam kepegawaian. Nah, untuk diakui dalam kepegawaian seperti apa? Ada syarat-syaratnya, seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Nah, kalau dia jabatannya fungsional, maka mengikuti peraturan-peraturan fungsional. Dia harus diangkat ke fungsional dulu, ada penghitungan PAK-nya, ada pengakuan gelarnya, dan segala macam. Tapi kalau dia jabatan pelaksana, itu ada namanya ujian penyesuaian ijazah. Atau dia nunggu naik pangkat dulu, setingkat ke pangkat yang sesuai dengan ijazah tersebut, baru bisa diakui. Ini, jadi ijazah lebih tua, dia sudah ijazahnya lebih tua umurnya daripada SK CPNS-nya, itu dapat, saya bilang dapat. Artinya tidak pasti bisa diterima, bisa juga tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhinya. Kalau saya, alhamdulillah, kemarin terpenuhi. Kenapa? Di syarat jabatan saya, tadinya dulu, zaman dulu itu, dari psikologi. Jadi, analis kepegawaian itu dari psikologi. Begitu lahirnya jabatan baru yang namanya asesor kompetensi, asesor SDM, maka psikologi diarahkan untuk menjadi asesor SDM. Nah, alhamdulillah saya sudah punya magister SDM. Justru magister SDM saya lah yang cocok dan sesuai dengan jabatan saya sebagai analis kepegawaian. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Nah, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, kebanyakan izin ke toilet ya. Oh iya, tanya jawabnya nanti ya? Oh, oke. Karena ada nyambung dari Pak Yudi tadi, makanya saya jawab. Jadi kalau misalnya terkait dengan masalah itu, nanti kita lanjutkan ke Pak Kabin. Tidak apa-apa Pak ya? Karena nyambung dari Pak Yudi tadi Pak. Ya, oke. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait dengan masalah pengembangan kompetensi dan segala macam, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin materi saya cukup sampai di sini dulu, karena saya tadi jawab itu menyambung dari Pak Yudi tadi, karena nunggu udah lama biar tidak
tidak lupa kemana-mana, jadi saya jawab. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun kurang pantas yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Dan jika ada manfaat yang bisa disampaikan, bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.